untuk seseorang beliau berikan. Ini indah ceritanya. Ada satu orang anak yatim, dia tidak bisa sekolah, bahkan dilarang orang tuanya karena keinginan besarnya sehingga diantarlah oleh orang tua ke sekolah. Yang namanya di sekolah itu setiap akhir semester anak-anak SD kan ada istilahnya rekor vacation, rekreasi. Anak itu tidak bisa ikut karena diminta uang 1 riyal. 1 riyal itu hari ini ya lebih kurang dari 5.000. 4.000 gitulah. Yang namanya orang miskin, dia dilarang oleh ibunya di sekolah. Dia memang betul-betul putus rezekinya, putus rezeki berarti. Sehingga ada satu guru itu dari Arab Saudi. Gurunya itu bukan orang Arab Saudi, guru dari Palestina. Kejadiannya sudah lama. Guru itu dari Palestina mengajar di Arab Saudi. Beliau menangis, sahabat saya selalu menangis. Sehingga dipanggil, kamu kenapa menangis? Bagaimana saya tidak menangis? Ini beberapa hari lagi ini orang-orang sekolah mau rekreasi. Sementara saya tidak mendaftarkan nama. Tidak ada uang. Berapa keluarnya? 1 riyal. Langsung, ini 1 riyal untukmu. Singkat cerita, setelah anak itu selesai dan dewasa dia jadi orang hebat. Anak yatim yang tadi jadi milioner Arab Saudi itu tidak mudah. Kalau naik mobilnya itu kita artis di sini naik mobil kan itu M. Orang itu bisa naik mobil juga untuk M. Milioner Arab Saudi. Jadi mungkin dia waktu dalam kesehariannya dia lihat di depan rekreasi ada anak-anak bermain-main, sehingga dia terlintas pikirannya puluhan tahun yang lalu kembalilah dia ke kampung halamannya. Ketika sampai di kampung halaman ditanya di mana guru yang diberi inisiatifnya, ini begini dari Palestina mengajar dulu di SD, bilang rumahnya itu di sana dan beliau mau pindah ke kampung halamannya. Kenapa? Karena sudah pensiun. Bersegeralah anak yatim yang sudah sukses ini dia kunjungi gurunya ini. Ketika dikunjungi sudah dikemaskan masuk barang naik mobil dia dibawa jalan-jalan sebenarnya sehingga di suatu villa milioner Arab Saudi. Kita bisa bayangkan bertingkat-tingkat dan mewah sekali, lagi menyantap makanan minuman. Kita datang oleh anak yatim ini kunci mobil yang barusan didanai harganya mendekati 10 riyal. Ini yang satu riyal dulu, yang paling dulu. Dan villa yang harganya mungkin diperkirakan di atas 10 miliar. Ini juga sekalian villa dengan mobil yang tadi itu yang 1 riyal dulu. Dan kebutuhan bapak dan keluarga bapak dalam sebulan hubungi saya. Karena kesenangan, gembiranya hati saya dengan 1 riyal yang dulu itu belum seberapa yang ini. Karena uang beliau itu ada ribuan triliun. Ini belum seberapa. Tapi senangnya hati saya dengan 1 riyal yang dulu bapak berikan belum memadai dengan yang saya berikan. Akhirnya bapak itu tidak pulang ke Palestina sehingga dia harus pergi. Kenapa kita siapa anak yatim tadi? Beliau itu pemilik bank ternama di Timur Tengah. Anak yatim tadi namanya Sulaiman Ar-Rajuli. Salah satu bank yang 0 riba, tidak ada riba, 0 riba. Itu terbesar di Arab Saudi. Bangkur Rajuli, cabangnya ada di Mesir. Maka waktu saya di Mesir, saya lihat di Mesir sekalipun ada beberapa tempat bank Rajuli itu. Pusatnya pemiliknya dari Arab Saudi. Dan beliau orang yang mewakafkan kebun kurma terbesar di Timur Tengah. Timur Tengah itu bukan Arab Saudi saja, Arab maksudnya. Itu wakaf kebun kurma terbesar di Arab. Itulah anak yatim tadi. Makanya kalau kita ingin memberikan, itu pemberiannya 1 riyal. Makanya saya katakan tadi di awal ayat itu kan hitungan kalkulasi kita. Kalau kalkulasi Allah Ta'ala, wallahu yudha'ifu liman yasha', Allah memberikan, terserah. Itu hak Allah. Walaupun itu bukan anak pamannya, bukan saudaranya, hanya sekedar dia berikan 1 riyal. Makanya kalau kita ingin membantu seseorang, jangan lihat saudara, anak makcik
Bagaimana kita sering mendengar hadis yang dibacakan oleh guru kita, 3 perkara yang menyusul kita dalam bahasa. Yang pertama, ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, sedekah jariah yang mengalir pahala, mengalir. Yang ketiga, anak yang saleh yang selalu mendoakan. Kita kadang-kadang tidak mempunyai ilmu untuk mengajari orang. Sudah putus satu dari 3. Kita juga tidak menikah. Mohon maaf ya, yang tidak dikaruniai anak. Anak tidak ada. Sudah putus 2. Kalau bisa yang satu ini tidak putus, yaitu sedekah. Terus menerus. Saya kasih tahu satu ayat hadis Al-Quran, ayat Quran pada surah Al-Munafiqun. Kata orang yang sudah dikuburkan, disebutkan Al-Quran, ya Allah kembalikan saya ke dunia. Sementara siapa tahu? Kembalikan saya ke dunia. Ada 2 ayat di dalam Al-Quran. Yang pertama surah Al-Mu'minun, Rabbi irji'un la'alli a'malu shalihan fima tarak. Ya Allah kembalikan kami ke dunia untuk beramal saleh. Itu dalam surah Al-Mu'minun. Kalau dalam surah Al-Munafiqun, dalam sadaqana wa lakum minas shalihin, maka kami bisa menyumbangkan harta. Seandainya kami punya uang dok 100.000, sungguh dengan 100.000 itu semua kita sumbangkan. Karena begitu besarnya pahala sedekah yang dinikmati di alam kubur. Kalau dalam surah Al-Mu'minun kan ada orang kadang meninggalkan salat, puasa dan lain-lain ibadah lainnya, sehingga mereka meminta kepada Allah, ya Allah kembalikan kami. Dulu di waktu di dunia kami lalai, tidak sempat mengerjakan ibadah tersebut. Di ayat Al-Munafiqun khusus sedekah, karena memang luar biasa pahala sedekah. Hadirin dan hadirat rahimahumullah, maka dari itu ada orang katanya, nagala kaya, sukakah kita jadi orang kaya? Suka. Kalau suka, jurus untuk jadi kaya sedekah. Tepu itu cara kaya pada, kalau nak ngomong dia, kadang-kadang tidur deh, modal deh, dalam tidur deh ketika mau kan beda 500 rupiah kita dengan orang yang sedekah 10 juta. Yang intinya perlu bersedekah. Baik dengan kadang kita nggak ada uang, kita bercocok tanam, bagilah tanaman kita sekedarnya dalam bentuk sedekah maksudnya. Di akhirat ini saya singgung sedikit biar kita lebih mantap untuk keinginan kita beribadah. Ketika kita di